Jumpa lagi Bapak dan Ibu guru hebat, salam sehat dan selalu bahagia. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan menelaah daripada langkah-langkah proyek profil Pancasila dan langkah yang kedua, di mana pada video yang pertama yang lalu kita sudah membahas langkah yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menelaah langkah-langkah proyek profil Pancasila di langkah kedua atau bagian kedua. Menyiapkan ekosistem satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Satu, yang perlu kita lakukan adalah budaya satuan pendidikan seperti apa yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan proyek profil. Apa saja peran anggota komunitas satuan pendidikan dalam menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Pada bagian ini, A. Membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi harus kita lakukan berpikiran terbuka. Di dalam membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka kita harus berpikiran terbuka. Di satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, buka terhadap perbedaan, serta berkomitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya, senang mempelajari hal yang baru. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu akan berjalan secara optimal jika setiap individu memiliki kesenangan untuk mempelajari hal baru dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Harapannya, kegiatan proyek profil ini pada akhirnya dapat membantu tercapainya karakter pelajar sepanjang hayat pada setiap individu yang terlibat di dalamnya. Baik, yang selanjutnya, kolaboratif. Diharapkan budaya kolaboratif dalam mendorong semangat senang bekerja sama, saling mengapresiasi, dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Lebih jauh, upaya kolaboratif juga perlu dilakukan antar berbagai elemen kunci dalam trisentra pendidikan, yaitu keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Baik, selanjutnya ini adalah pertanyaan reflektif. Apakah ketiga budaya tersebut sudah terbangun dengan baik di satuan pendidikan kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan pembangunan budaya tersebut secara konsisten dan berkelanjutan? Selanjutnya, apa kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghambat ketiga budaya tersebut terbangun secara optimal? Pertanyaan reflektif selanjutnya. Selain ketiga budaya tersebut, budaya apa lagi yang perlu dibangun untuk mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan kita? B. Memahami peran peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi bagaimana kita memahami peran daripada pendidik, peserta, dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Di sini dalam profil pelajar Pancasila, tidak satu pihak saja yang perlu memahami perannya, tetapi juga dari beberapa elemen atau stakeholder yang ada, baik dari instansi terkait, Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, dan stakeholder-stakeholder yang lainnya. Baik, kita coba bahas satu persatu. Peran peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan. Peserta didik itu berperan sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang diharapkan dapat membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Lingkungan satuan pendidikan berperan sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan yang diharapkan dapat mensponsori penyediaan fasilitas dan lingkungan belajar yang kondusif. Peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Kita lihat di sini kepala satuan pendidikan. Perannya adalah membentuk tim proyek dan turut merencanakan proyek. Poin pertama, membentuk tim proyek profil dan turut merencanakan proyek profil. Yang kedua, mendampingi jalannya proyek profil dan melakukan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel. Poin ketiga, membangun komunikasi untuk kolaborasi antara orang tua peserta didik, keluarga satuan pendidikan, dan narasumber pengayah proyek profil. Masyarakat, bisa komunitas, universitas, praktisi, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya, mengembangkan komunitas praktisi di satuan pendidikan untuk meningkatkan
kompetensi pendidik yang berkelanjutan. Poin berikutnya, melakukan coaching secara berkala bagi pendidik. Dan poin terakhir, merencanakan, melaksanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pengembangan aktivitas dan asesmen project profil yang berpusat pada peserta didik. Itu adalah peran pemangku kepentingan di pihak kepala satuan pendidikan. Sekarang, peran pemangku kepentingan pada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Poin pertama, berkoordinasi dengan satuan pendidikan, memastikan tersedianya sumber daya, sarana, dan prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Poin yang berikutnya, memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidikan secara berkelanjutan. Dan selanjutnya, memastikan hasil asesmen dipergunakan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan proyek profil. Poin selanjutnya, memastikan keterlibatan dan sinergi antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik untuk mendukung proyek profil. Poin terakhir yaitu mengawasi apakah proyek profil sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, peran pemangku kepentingan di pihak pendidik. Poin pertama, peran ini khususnya perlu diampu oleh pendidik yang menjadi tim fasilitator proyek. Dan berikutnya, perencana proyek melakukan perancangan tujuan, alur kegiatan, strategi pelaksanaan, dan asesmen proyek secara berkelanjutan. Poin yang berikutnya, fasilitator memfasilitasi peserta didik dalam menjalankan proyek yang sesuai dengan minatnya dengan pilihan cara belajar dan produk belajar yang sesuai dengan preferensi peserta didik. Berikutnya, pendamping membimbing peserta didik dalam menjalankan proyek, menemukan isu yang relevan, dan mengarahkan peserta didik dalam merencanakan aksi yang berkelanjutan. Poin berikutnya, supervisor dan konsultan mengawasi dan mengarahkan peserta didik dalam pencapaian proyek, memberikan saran dan masukan secara berkelanjutan untuk peserta didik, dan melakukan asesmen performa peserta didik selama proyek berlangsung. Dan poin terakhir, peran pemangku kepentingan sebagai pendidik adalah sebagai moderator, memandu peserta didik dalam berbagai aktivitas dan diskusi. Baik, sudah 3 yang sudah kita telaah dari peran Kepala Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, serta pendidik. Nah, sekarang apa peran pemangku kepentingan pada peserta didik? Yang pertama adalah mengasah komitmen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Yang kedua, mengembangkan kemandirian untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, melakukan refleksi secara konsisten dan berkelanjutan untuk memahami potensi diri dan mengoptimalkan. Dan kita lihat selanjutnya apa peran Komite Satuan Pendidikan, yaitu memberikan dukungan terkait pelaksanaan proyek di satuan pendidikan dan pengawas. Berperan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dan memastikan tersedianya sumber daya, sarana, dan prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Poin berikutnya, memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga pendidikan secara berkelanjutan. Dan selanjutnya, memastikan hasil asesmen yang dipergunakan sebagai umpan balik dalam melaksanakan proyek profil. Poin selanjutnya, memastikan keterlibatan dan sinergi antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik untuk mendukung proyek profil. Dan terakhir, mengawasi apakah proyek profil sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian peran pemangku kepentingan masyarakat, orang tua, peserta didik atau mitra itu seperti apa? Poin pertama, perannya adalah menjadi sumber belajar yang bermakna bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan proyek profil. Poin berikutnya, membantu menemukan atau mengidentifikasi isu atau masalah yang ada serta memberikan informasi sebagai narasumber terkait dengan isu tersebut. Dan poin terakhir, memberikan dukungan berupa pendampingan khususnya dalam pelaksanaan proyek penggunaan profil pelajar Pancasila di luar lingkungan satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas peran dari berbagai pihak. Sekarang kita lanjutkan. C. Mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Dalam proses belajarnya, satuan pendidikan dapat menyesuaikan topik
penguatan dengan kebutuhan dan kesiapan untuk memberdayakan diri secara bertahap dan berkesinambungan. Sangatlah penting bagi pendidik yang terlibat dalam kegiatan proyek profil untuk memiliki pemahaman yang optimal mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan, berbagai praktik baik di lingkungan atau di lingkaran komunitas belajar, diskusi, bedah pustaka, dan lain sebagainya. Di sini ada satu contoh bentuk penguatan kapasitas pendidik. Pada kapasitas dasar ada 6, yaitu 1. Pembelajaran berbasis proyek, 2. Strategi diferensiasi, 3. Strategi asesmen, 4. Strategi reflektif atau refleksi, 5. Strategi bertanya, dan 6. Strategi pendampingan. Untuk kapasitas selanjutnya, yang pertama manajemen kelas dalam pembelajaran berbasis proyek, yang kedua tim teaching atau mengajar kolaboratif, yang ketiga proses desain project, yang keempat proses pelibatan masyarakat atau lingkungan satuan pendidikan dalam pembelajaran, dan yang kelima rancang perayaan belajar. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, contoh penguatan kapasitas pendidik yang tadi kita lihat di depan seperti kapasitas dasar apa saja. Ini bisa kita lihat kapasitas pembelajar berbasis project. Apa yang perlu didalami di sini untuk dikuatkan adalah pengertian pembelajaran berbasis proyek, kemudian manfaat pembelajaran berbasis proyek, kemudian strategi pengembangan pembelajaran berbasis proyek, contoh pembelajaran berbasis proyek di satuan pendidikan lain, dan manajemen pelaksanaan proyek. Kemudian penguatan kapasitas pendidik di strategi diferensiasi apa saja yang perlu dikuatkan lagi, yaitu pertama memahami tahap perkembangan belajar peserta didik, kemudian mengidentifikasi preferensi cara belajar dan minat peserta didik, kemudian strategi pengelompokan berdasarkan profil murid. Kemudian kapasitas dasar yang perlu dikuatkan lagi yaitu strategi asesmen. Apa saja di strategi asesmen yang perlu dikuatkan yaitu jenis-jenis asesmen, kemudian pengembangan asesmen kinerja, rancangan instrumen asesmen yang bervariasi, pemberian umpan balik yang efektif, dan penyusunan dan pemanfaatan portofolio. Kemudian masih pada kapasitas dasar strategi reflektif, itu yang perlu dikuatkan adalah penyusunan pertanyaan pemantik refleksi, kemudian berbagai strategi dalam melakukan refleksi, berpasangan dan berbagi, 3, 2, 1, tiket keluar, tweet, menulis jurnal, berdiskusi kelompok, dan strategi refleksi lainnya. Kapasitas dasar strategi bertanya, bagaimana tipe-tipe pertanyaan, membuat pertanyaan yang mendorong proses inquiry peserta didik, strategi bertanya efektif, dan ya. Selanjutnya kapasitas dasar sebagai strategi pendampingan, itu bagaimana cara memfasilitasi belajar peserta didik tanpa menggurui, kemudian mengasah kemampuan peserta didik untuk dapat mengatur waktu dan pekerjaan, kemudian membangun inisiatif peserta didik dan mendorong peserta didik untuk mengambil tantangan. Di kapasitas lanjutan untuk memahami manajemen yang perlu dikuatkan adalah belajar dalam berkelompok besar dan kecil, kemudian bagaimana tata letak area belajar dalam atau di luar kelas, kemudian pembagian jadwal belajar bersama dan mandiri. Kemudian kapasitas lanjutan di tim teaching atau mengajar kolaboratif, apa saja yang perlu dikuatkan yaitu pertama manfaat mengajar kolaboratif, tipe-tipe mengajar kolaboratif, karakteristik mengajar kolaboratif. Kemudian untuk kapasitas lanjutan proses desain project, apa saja yang perlu kita kuatkan yaitu pemilihan mitra sesuai dengan project yang dilaksanakan, langkah-langkah melibatkan masyarakat dan lingkungan satuan pendidikan, administrasi dan dokumentasi yang dibutuhkan. Kapasitas lanjutan untuk proses pelibatan mitra dalam ekosistem belajar, yaitu pemilihan mitra sesuai dengan proyek yang dilaksanakan, langkah-langkah melibatkan masyarakat dan lingkungan satuan pendidikan, dan administrasi dan dokumentasi yang dibutuhkan. Perayaan hasil belajar, yaitu manfaat perayaan hasil belajar, dan apa macam-macam bentuk perayaan belajar, dan bagaimana perencanaan kegiatan perayaan belajar. Demikian yang bisa diinformasikan tentang langkah-langkah proyek profil Pancasila di langkah kedua dalam menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Akhirul kata, salah hilap saya mohon maaf. Salam sehat dan selalu bahagia serta tetap semangat.